Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga buat para dosen ataupun kakak-kakak asisten yang membimbing. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 35 mata kuliah WI 1102 Computational Thinking. Saya Christopherus Michael David Tobing, NIM 1962509, bersama tiga teman saya, Fahri Azriel F 1962527, Muhammad Reva 196251103, dan Cakrawangsa 196 25235. Izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kami mengenai tiketing komuter lain. Saya akan mulai dari penjelasan latar belakang. Latar belakang dari proyek kami ini, selain tentu saja dalam rangka memenuhi tugas proyek, yang pertama adalah bagaimana kami mensimulasikan alur kerja sistem tiketing dasar untuk transportasi publik komuter lain yang berbasis jarak tempuh, mulai dari bagaimana pengguna dapat tap in kartu ID mereka, tracking perjalanan mereka, hingga bagaimana mereka bisa keluar dari kereta komuter lain. Di sini bisa dipecah menjadi 3 poin sebagaimana terlihat di sini. Merepresentasikan data stasiun dan data pengguna, menghitung tarif, dan mengelola status pengguna. Untuk selanjutnya, penerapan 4 pilar computational thinking. Pertama, dekomposisi masalah. Kami mendekomposisikan masalah menjadi 4 garis besar, yaitu bagaimana pengguna dapat men-tap in ID kartunya, terus bagaimana dapat men-tap out ketika hendak turun dari kereta komuter lain. Kemudian 2 hal lainnya adalah data ya disajikan di dalam database, dan yang terakhir adalah error handling, yaitu bagaimana kami dapat mengatasi error-error yang tidak diinginkan. Untuk TEOP sendiri terdiri dari 3 alur, yaitu menghitung jarak tempuh dari kereta yang digunakan pengguna, kemudian menghitung tarif sejauh jarak tersebut, kemudian membayar sesuai tarif yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya, bisa dirincikan ke dalam penjelasan sedemikian. Pertama adalah verifikasi atau pencarian ID kartu. Ketika tap in, sistem akan mengenali ID kartu pengguna yang mana itu sudah harus terdaftar atau valid dan ada di dalam database. Kemudian pemilihan stasiun dan arah kereta. Jadi pengguna akan memutuskan untuk pergi dari stasiun mana dan ke arah mana. Bisa ada 2, yaitu bisa maju dan bisa mundur. Kemudian penghitungan jarak tarif, ini sesuai apa yang pengguna putuskan. Misalnya pengguna ingin untuk turun di sini, maka pengguna keluar, kemudian sistem akan menghitung tarif sesuai jarak yang telah ditempuh oleh pengguna. Selanjutnya, proses tracking stasiun, seperti yang sudah saya jelaskan, sistem akan men-track lokasi penumpang hingga penumpang memutuskan untuk turun dari kereta komuter lain. Kemudian proses tap out adalah proses di mana pengguna akan turun dari kereta komuter lain, sekaligus melakukan pembayaran sesuai dengan histori perjalanannya. Kemudian penanganan kegagalan sesuai dekomposisi kami tadi, yaitu ketika pengguna melakukan hal yang tidak dicakup ke dalam sistem, misalnya seperti meneruskan perjalanan ketika sudah berada di stasiun final ataupun stasiun yang paling awal, yang mana nanti akan dijelaskan ketika demo program. Untuk pilar yang selanjutnya adalah pengenalan pola. Di sini terdapat 2, yaitu pola validasi stasiun ujung awal dan ujung akhir. Yang kedua adalah penyimpanan data kartu dan stasiun. Nah, stasiun ujung awal dan ujung akhir ini adalah yang tadi saya jelaskan, yaitu mengenai error handling, yaitu di mana ketika pengguna hendak meneruskan perjalanan, padahal ia sudah berada di stasiun yang berada di ujung, di mana hal itu tidak memungkinkan. Sistem akan menghandle kesalahan tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah kami buat. Untuk penyimpanan data kartu dan stasiun, di sini untuk data kartu dan stasiun kami menggunakan array, di mana untuk data kartu kami menggunakan 3 array berisi nama, ID kartu, dan saldonya. Sehingga masing-masing array-nya itu memiliki panjangnya sendiri, yang panjangnya itu tentu saja sama, di mana masing-masing indeksnya itu merepresentasikan satu buah data kartu, begitu pula untuk stasiun juga. Masing-masing indeksnya merepresentasikan satu buah stasiun. Untuk stasiun kami menggunakan 2 array, masing-masingnya itu berisi nama stasiunnya dan juga jarak stasiunnya, di mana masing-masing indeksnya itu merepresentasikan satu buah stasiun. Sehingga terdapat pola di situ. Dan kami mengidentifikasikannya sebagai pilar pengenalan pola. Untuk pilar yang ketiga, yaitu adalah pilar abstraksi, di
di mana kami mengabstraksikan kelima hal. Untuk yang pertama adalah benda, stasiun, dan kartu. Masing-masing stasiun dan kartu ini kami representasikan sebagai objek yang masing-masingnya memiliki 3 properti. Untuk stasiun memiliki properti ID stasiun, nama, dan jaraknya. Untuk kartu memiliki properti ID kartu, nama pemegang kartunya, dan juga saldo. Kemudian juga terdapat aksi tap in dan tap out. Untuk tap in, di mana ketika pengguna akan men-tap in-kan kartunya secara fisik. Di sini dalam program kami representasikan aksi tersebut sebagai input ID kartu yang akan dituliskan. Kemudian untuk aksi tap out, pada program kami representasikan sebagai proses pembayaran sesuai cara yang telah ditempuh oleh pengguna. Kemudian untuk kedua hal lainnya yaitu adalah mekanisme tracking stasiun, di mana pengguna akan memutuskan kapan dia akan turun dari kereta komuter lain. Nah, hal tersebut kami representasikan sebagai program kami akan menanyakan penggunanya apakah ia akan turun pada masing-masing pemberhentian stasiun. Kemudian untuk kegagalan tap in dan tap out, misalkan pengguna tidak memiliki saldo yang cukup pada kartunya, maka di real life-nya gerbang tidak akan buka. Nah, di program kami representasikan sebagai prosedur penanganan error yang akan kami jelaskan pada demo. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reva. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hasil asistensi kami dengan kakak-kakak asisten. Kami di sini melakukan 2 kali asistensi. Yang pertama, hal yang dibahas adalah penentuan batasan dalam pembuatan program. Di sini ada tidak menggunakan modul, tidak modular, tidak menggunakan array dinamis, dan lain-lainnya sebagainya. Nah, kemudian untuk di hasil asistensi yang kedua, kakak asisten memberikan beberapa saran singkat. Yang pertama misalnya ada menampilkan stasiun tempat penumpang naik di history perjalanan, di mana sebelumnya program kami tidak melakukan hal tersebut. Kemudian juga membundle file menjadi satu dan migrasi tipe data ke database. Selanjutnya saya akan membahas tentang spesifikasi program, yaitu alur umum, algoritma, dan flowchart. Yang pertama ada alur umum program. Nah, jadi di sini kami bagi menjadi beberapa proses. Yang pertama ada pengguna tap in, lalu ada tracking penggunanya, kemudian pengguna akan turun di stasiun pilihan, dan tap out. Yang pertama di sini ada tap in. Di sini kami melakukan pencarian, pertama pengguna akan melakukan input ID kartu, lalu kami akan melakukan pencarian di database ID kartu yang sesuai dengan kartu tersebut. Nah, kemudian setelah kartu ditemukan, maka pengguna akan melakukan perjalanan kereta, di mana dia akan menginput stasiun awal dan arah kereta. Nah, jadi nanti stasiun awal yang diinput pengguna akan divalidasi menggunakan program berikut. Jadi validasinya terdiri dari apakah stasiun yang diinput itu merupakan digit, karena itu yang diinput adalah indeks dari stasiun. Kemudian apakah arahnya sesuai. Jadi apabila kita ada di stasiun ujung, maka kita tidak bisa melebihi stasiun tersebut. Nah, untuk perjalanannya di sini kami menggunakan seperti pointer seperti itu. Jadi dimulai dari stasiun awal kita berangkat sampai ke stasiun ujung, tergantung arahnya. Misal arahnya ke kanan berarti ujungnya di ujung kanan, atau bila arahnya ke kiri maka ujungnya ujung kiri. Di setiap stasiun kami akan menanyakan pengguna apakah dia akan turun atau tidak. Apabila tidak turun, maka kereta akan melanjutkan perjalanan. Sedangkan apabila turun, maka penumpang akan turun dari kereta. Nah, selanjutnya, setelah penumpang turun akan dilakukan perhitungan jarak dan tarif. Pertama, perhitungan jarak. Ini dihitung dari jarak antara stasiun akhir dengan stasiun awal. Simpel aja. Dan yang terakhir ada bayar tarif. Jadi di sini pengguna akan dihitung tarifnya berapa dan akan langsung membayar sesuai dengan tarif yang ada. Apabila saldo pengguna kurang, maka pembayaran akan gagal, sedangkan apabila saldo cukup, maka saldo akan dikurangi dari saldo pengguna. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana program kami mengimplementasikan array. Oke, di sini kami punya database-nya ya, kartu.csv dan stasiun.csv. Masing-masing database ini ada dua kolom, ada 3 kolom, ID, nama, dan saldo untuk yang kartu.csv, dan ID, nama, dan jarak untuk stasiun.csv. Di sini ada 6 variabel, 3 untuk stasiun dan 3 untuk kartu. Dan untuk menyimpan stasiun dan kartu yang kita ambil, alih-alih menggunakan objek, kita menggunakan indeksnya. Jadi indeksnya kita simpan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Yang pertama adalah ketika program ini berjalan dengan lancar. Pertama, tap in, melihat ID di stasiun awal dan arah kereta, habis itu tracking, dan di setiap stasiun, program akan menanyakan
kepada penumpang apakah mereka akan turun. Oke, jika turun akan dilanjutkan ke tahap tap out. Ya begitu. Selanjutnya adalah untuk kasus berada di stasiun akhir. Jadi program tidak akan menanyakan apakah penumpang akan turun atau tidak. Soalnya penumpang sudah pasti akan turun. Dan yang terakhir adalah error handling. Yang pertama itu adalah ketika ID-nya nggak valid, ketika kartunya nggak ada di database atau kadaluarsa. Selanjutnya adalah stasiun awal dan arah yang nggak valid. Gitu. Dan yang terakhir adalah ketika saldo nggak cukup. Itu gagal. Oke, bagian penutup akan dijelaskan oleh Cakrawangsa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penutupan, yaitu yang pertama ada listener note, yaitu yang pertama ada percabangan dan perulangan, di mana seperti yang kita tahu bahwa percabangan dan perulangan itu menggunakan if, else, dan keduanya, dan looping berperan dalam membuat program menjadi lebih dinamis dan sistematis. Lalu, fitur seperti pencarian kartu dan stasiun di basis data tidak dapat berjalan dengan benar. Selanjutnya, yang kedua, pada listener note ini kita menggunakan pelajaran dari struktur data dan penamaan, yang dimana itu berperan krusial dalam penamaan variabel agar bisa terklasifikasi. Penamaan variabel ini dan struktur data jelas mampu membantu mempercepat debugging, meningkatkan keterbacaan kode yang seperti saya katakan, dan memudahkan kolaborasi antar anggota tim. Selain terakhir, listener note yang ketiga adalah dekomposisi masalah, yang dimana itu sudah dijelaskan pada di awal oleh teman saya Christopher Schmeichel, dimana yaitu dengan memecah sistem besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang fokus pada satu fungsi. Proses pengembangan menjadi lebih mudah, cepat diuji, dan lebih efisien. Selanjutnya, kesimpulan dari proyek ini yaitu simulasi tiketing komuter lain berhasil menggambarkan proses tiket elektronik secara menyeluruh mulai dari tap in, penentuan arah hingga tap out, pembayaran, dan riwayat perjalanan. Dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional seperti dekomposisi, abstraksi, dan algoritma, sistem ini mampu meniru proses nyata secara logis dan efisien. Program yang menggunakan konsep sequence, conditional, looping, dan function membuat simulasi berjalan sistematis, akurat, serta mudah dikembangkan di masa mendatang. Sebenarnya pada rencana pengembangan pada proyek ini kita ada 5 poin untuk mengembangkan. Yang pertama ada isi saldo, yaitu di mana selain kartu elektronik ini bisa membayar dan menunjukkan riwayat pembayaran, kita menambahkan isi saldo yang dimana bisa melakukan top up, bisa melalui NFT, melalui handphone, dan sejenisnya. Selanjutnya yang kedua registrasi, yaitu dimana membuat kartu. Jadi tidak seperti pada KRL pada umumnya, kita di sini bisa membuat kartu seperti dari seperti mendaftarkan kartu yang baru, ID yang baru seperti pengguna yang baru ke database yang sebelumnya tidak ada di database. Selanjutnya yang ketiga ada multiple track, yang dimana seperti pada biasanya KRL tidak ada sistem tracking. Maka dari itu inovasi untuk kedepannya menambahkan tracking di mana kita bisa melihat perjalanan kita masih ada di mana, sehingga kita bisa mengestimasikan waktu untuk ke perjalanan tersebut. Yang selanjutnya ada sistem bolak-balik. Jadi maksud dari sistem bolak-balik ini ketika kita melakukan perjalanan misal dari Bandung untuk ke Tasikmalaya, jadi kita bisa melakukan perjalanan balik mulai dari Tasikmalaya ke Bandung, sehingga terdapat 2 arah untuk perjalanannya. Lalu sistem fixed destinasi, yaitu seperti kita dapat melakukan layanan booking melalui Gojek, sehingga kita saat sampai di stasiun kita tinggal langsung scan tiket tanpa melakukan proses yang lebih lama lagi, sehingga membuat efisiensi waktu. Dan selanjutnya ini kode sumber dari yang kita berempat buat di GitHub, dan Bapak Ibu dosen bisa mengakses melalui kode QR tersebut. Dan sekian, terima kasih dari kelompok 4 kami, kelas K35. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.